warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda kali ini? Saya Muhammad Haikal kembali menghantarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Jurnal Kotim, selengkapnya kita akan ikuti. Jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Ibu Kota Nusantara, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini guna mewujudkan Kalimantan bebas asap. Sebagai upaya mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi. Rapat dilaksanakan bersama unsur TNI, Polri, BMKG, Basarnas, dan instansi terkait lainnya. Rapat ini digelar seiring dengan telah terjadinya kebakaran setengah hektar lahan yang terjadi di Sampit belum lama ini. Kejadian itu sebagai penanda telah masuknya musim kemarau berdasarkan siklus tahunan. Pemerintah daerah akhirnya menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Status siaga berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 5 Juli hingga 2 Oktober. Selain faktor cuaca, penetapan status juga menindaklanjuti instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa Kalimantan bebas asap saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun sekaligus peresmian IKN pada 17 Agustus mendatang. Hari ini kita menetapkan status siaga kota di Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga itu sebagai juga tindak lanjut dari peringatan dari BNPB dan juga surat dari provinsi karena berkaitan nanti persiapan IKN yang akan dilaksanakan 17 Agustus di Kalimantan Timur. Tentunya kita juga harus persiapan untuk menyiapkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak menyiapkan saat ini juga, itu tentunya nanti kita diartikan tidak dianggap sigap. Selama status siaga darurat berlangsung, petugas gabungan akan fokus pada upaya pencegahan karhutla. Selain gencar sosialisasi, juga akan mempersiapkan personel dan peralatan guna penanggulangan kebakaran lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu senilai 1,4 miliar rupiah. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dari operasi anti narkoba dengan 30 orang tersangka lebih. Selama hampir 1 bulan sejak tanggal 5 hingga 29 Juni, Polres Kota Waringin Timur menggelar operasi anti narkoba. Operasi dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, Polres Kota Waringin Timur telah mengungkap 34 kasus narkoba dengan 37 orang tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa narkoba jenis sabu dengan berat hampir 1 kg yang bernilai 1,4 miliar rupiah. Agar barang bukti tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sabu tersebut kemudian dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu ke dalam air yang telah dicampur cairan zat kimia. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menyebut cukup banyak kasus yang diungkap selama berlangsungnya operasi antik. Hal ini menandakan jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Waringin Timur masih tinggi. Operasi antik ini bisa saya katakan ada peningkatan dalam hasil ungkap kasus. Kita turut mengapresiasi kinerja anggota Satreskrim Polres Kotim dan jajaran telah bisa meningkatkan kinerja dalam operasi antik. Namun fakta ini juga menunjukkan bahwa peredaran narkoba di wilayah Kotim masih banyak. Ini memerlukan kebersatuan, kesamaan persepsi dan kerjasama dari kita semua sehingga kita bisa menciptakan Kotim ini bersih dari narkoba. Kotim bersinar. Dari puluhan tersangka yang diamankan polisi, sebagian diantaranya adalah residivis. Barang haram yang mereka edarkan umumnya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat yang dipasok melalui jalur darat. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Kotim kali ini. Pemirsa, ratusan kepala desa di Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun. Perpanjangan masa jabatan diharapkan membawa pemerintahan desa semakin baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Waringin Timur terus melakukan berbagai persiapan. Termasuk salah satunya adalah penguatan peran dan fungsi Panwaskam dengan menggelar BIMTEK terkait penyelesaian sengketa pemilu. Kegiatan diikuti sebanyak 51 Panwaskam dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. BIMTEK memaparkan peraturan penanganan sengketa serta pembuktian agar tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga diharapkan Panwaskam dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik selama tahapan pilkada berlangsung. Panwaskam berperan penting melakukan pengawasan tahapan pilkada di wilayahnya masing-masing. Panwaskam harus memahami peraturan agar fungsi pengawasan bisa berjalan sesuai mestinya. Untuk menguatkan Panwaskam dalam melakukan penyelesaian sengketa antar peserta di saat pemilihan, karena penyelesaian sengketa antar peserta di saat pemilihan itu berbeda dengan penyelesaian sengketa di saat pemilu, agar mereka siap dalam menghadapi geografis politik pada pilkada 2024 mendatang. Ini memang pihaknya langsung ada di sini, pesertanya ada di sini, mungkin tekanan politik dari atas itu yang membuat kawan-kawan mungkin kita kuatkan di segi dasar hukum dan teknisnya. Tahapan pilkada serentak di Kota Waringin Timur, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati terus berjalan. Hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan pelajar Kota Waringin Timur bertolak ke Palangkaraya guna mengikuti seleksi daerah Prapekan Olahraga Pelajar Nasional. Mereka bertekad bisa lolos dalam seleksi demi mengharumkan nama daerah. Keberangkatan ratusan pelajar jenjang sekolah menengah pertama dan atas tersebut dilepas oleh Bupati Kota Waringin Timur Halik Nur. Pelepasan kontingen dilaksanakan di halaman rumah jabatan Bupati. Mereka akan mengikuti seleksi daerah Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palangkaraya selama 7 hari dari tanggal 4 hingga 10 Juli mendatang. Dalam seleksi daerah itu, kontingen Kota Waringin Timur mengirim 100 orang lebih atlet serta 20 pendamping dan ofisial. Targetnya apa ini? Juara. Terus apa lagi? Bisa bawa nama Kotim untuk juara. Lolos seleksi atau gimana? Iya, lolos seleksi. Persiapannya apa aja nih? Latihan rutin setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Selama berapa bulan? Selama 2 bulan. Mereka akan berkompetisi dengan daerah lain di Kalimantan Tengah pada 8 cabang olahraga, yaitu bola voli, bulu tangkis, pencak silat, sepak bola, tenis lapangan, serta tinju dan sepak takraw. Para atlet pelajar ini bertekad tampil maksimal agar bisa lolos seleksi demi mengharumkan nama daerah setempat. Harapannya semoga kedepannya saat pertandingan dapat medali emas, Pak. Ingin lolos seleksi. Persiapannya kami latihan berbulan-bulan, latihan fisik, latihan mental, latihan teknik, dan lain-lain. Jika berhasil lolos seleksi, para atlet akan mewakili Kalimantan Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional Zona 3. Kegiatan itu akan dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggandeng perusahaan besar swasta serta lembaga pemasyarakatan untuk mendirikan tempat pemungutan suara di lokasi khusus. Langkah ini sebagai upaya untuk melindungi hak pilih seluruh masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak. Di Kabupaten Kota Waringin Timur terdapat ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan besar swasta, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun jasa. Selain itu juga terdapat ratusan tahanan serta narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan Sampit. Guna menjaga agar hak pilih mereka tetap bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah, maka perlu didirikan TPS di lokasi khusus. Untuk itu, KPU Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan serta lembaga pemasyarakatan. KPU meminta pihak perusahaan dan lembaga pemasyarakatan mendirikan TPS khusus. TPS khusus untuk memfasilitasi agar para karyawan perusahaan serta narapidana lembaga pemasyarakatan tetap bisa menyalurkan hak suaranya pada 27 November mendatang. Hari ini kami menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pimpinan perusahaan, juga dengan lapas, untuk memetakan. Jadi nanti akan kami sampaikan bagaimana syarat-syarat untuk pembangunan TPS lokasi khusus, kemudian apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat memudahkan karyawannya bisa memilih pada hari pemungutan suara itu. Jadi ini merupakan langkah KPU untuk melindungi hak pilih masyarakat. Dengan adanya TPS khusus akan memudahkan karyawan dan tahanan yang masuk dalam DPT dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, diharapkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada mendatang akan meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sekian kabar Jurnal Kotim hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.